Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa membersamai kita di sini dalam mengkaji kitab Al-Ajurumiyah karyanya Ibnu Ajurum, masih dalam pembahasan seputar kalam. Nah, insya Allah hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan, insya Allah kita akan banyak bahas seputar alamat. Harusnya itu alamat fi'il dan alamat harfun, tapi insya Allah nanti kita juga akan bahas seputar alamat isim yang pertama, alamat fi'il yang kedua, dan alamat harf yang ketiga, seperti itu. Ini yang nanti akan menjadi fokus bahasan kita. Dan nanti kalau misalnya lagi ada pendetailan terkait ketiga hal ini, insya Allah nanti akan disampaikan kalau yang nanti sekiranya butuh untuk didetailkan. Tapi sejauh ini insya Allah nanti kita akan berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan musannif kitab di matan Al-Ajurumiyahnya, seperti itu. Oke. Dan kita hanya kita sedikit mereview sedikit materi yang kemarin, dan insya Allah tulisan yang kemarin itu insya Allah beberapa perihal yang akan saya sampaikan di pembukaan ini, seperti itu. Dan ini saya sudah buat tabulasi sekiranya ini tasjir ataupun pohon penjelasan ini merupakan ringkasan dari yang saya tulis kemarin itu. Jadi tulisan yang saya kemarin tulis itu sejatinya pohonnya adalah ini, seperti itu. Oke, kita akan banyak bahas sedikit ini sini, dan nanti kita akan langsung ke alamat isim, ke alamat fiil, dan juga ke alamat harfun, seperti ke alamat harfi. Oke. Pertama, di pembahasan paling pertama kita kemarin kita sudah membahas tentang istilahnya saut. Kita sudah kenal apa itu definisinya, bahkan kemarin kita sudah tunjukkan video gambar, ya kan, terkait bagaimana sih suara manusia itu dihasilkan, seperti itu. Oke. Yang kedua, secara umum saut itu dia itu yang mencakup huruf, ada dia itu yang mencakup bukan huruf. Tapi karena pembahasan kita tentang bahasa, maka yang kita ambil dari pembahasan saut ini dia yang mencakup huruf, yaitu yang mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Seperti itu. Dan kita kenal kemarin bahwasanya sautun mustamilun ala ba'dil huruf itu merupakan definisi dari si lafzun. Jadi kita taruh di sini definisinya si lafzun. Lafzun adalah sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Seperti itu. Berikutnya, si lafzun mustamilun ala ba'dil huruf ini, dia itu ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Mustakmal contohnya adalah kemarin Zaidun, Masjidun, Ja'a Muhammadun, Inja'a Zaidun. Okay. Itu semua merupakan definisi yang mustakmal. Adapun yang muhmal adalah kalimat atau kata yang tidak digunakan oleh orang Arab. Seperti itu. Dan sedikit mengoreksi perihal kemarin, jadi inja'a Zaidun itu bukan Zaid pergi ya. Kemarin tuh saya tuh agak
kesilap sedikit. Jadi in ja'a Zaidun adalah jika Zaid tiba, seperti itu. Oke. Jadi di lafzun itu ada yang 1 kalimat, ada yang 2 kalimat, ada yang 3 kalimat. Nah, ini masuk ke dalam kelompok yang mustakmal. Lalu di mustakmal ini merupakan bagian atau merupakan definisi dari si qaul. Kalau kita kemarin di tulisan di ringkasan kemarin kita bilang al-qaulu lafzun dalu ala maknan. Lafaz yang dia itu menunjukkan atas makna. Makna yang dimaksud di sini adalah yang mustakmal. Maka kalau misalkan kita buat di tasjir ini, qaul itu ada di sini. Qaulun. Oke. Baik itu yang 1 kalimat, baik yang 2 kalimat, ataupun yang 3 kalimat disebut sebagai namanya qaul. Nah, qaulun ini atau lafzun mustakmil atau lafzun yang menunjukkan makna, itu ada 2. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Ada yang cuma 1 kalimat, ada yang lebih dari 2 kalimat atau lebih. Seperti itu. Kita kemarin sudah tunjukkan definisi dari mufrad dan murakkab. Seperti itu. Oke. Qaulun murakkab. Kita ke murakkab dulu. Qaulun yang murakkab artinya qaul, dia itu yang lafaz, yang dia itu menunjukkan makna dan dia juga tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan dia punya faidah, maka dia disebut sebagai namanya kalam. Oke. Sedangkan lafzun ad-dal ala maknan yang dia itu murakkab tapi ghairu mufid, maka disebut sebagai namanya kalim. Jadi kalau ada pertanyaan, kemana ada dituliskan, apa perbedaan antara kalam sama kalim? Perbedaannya hanya di mufid saja. Perbedaannya hanya di mufid saja, seperti itu. Dan kita kemarin sudah tunjukkan bahwasannya semua kalam adalah kalim, tapi tidak semua kalim adalah kalam. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan dibuat lingkaran, maka lingkaran kalim itu ada yang paling besar, dan lingkaran kalam itu ada yang kecil sini. Jadi ini kalim, ini ada si kalam. Semua kalam adalah kalim, tapi tidak semua kalim adalah kalam. Kemarin kita sudah sentuhkan contoh, misalnya al-mu'minu la yakdzibu. Seorang mukmin itu tidak berbohong. Kalim definisinya adalah ma yatarakkabu min salasati kalimatin fa'aktsar, maka dia adalah kalimat yang sesuatu yang dia itu terbentuk dari 3 kalimat atau lebih, maka al-mu'minu la yakdzibu, dia masuk ke dalam kalim, juga masuk ke dalam kalam. Kenapa kok dia masuk dalam kalim? Karena dia terbentuk dari 3 kata atau lebih, dan masuk dalam kalam karena dia itu adalah mufid. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam yang sebelah kanan, yaitu sebelah mufrad. Kalimat atau lafzun yang dia itu mustakmilun atau mustakmalun dan maudhu, itu ada yang mufrad seperti itu. Ada yang namanya mufrad. Nah, si mufrad ini ada 2. Ada dal ala maknan fi nafsihi, ada dalla ala maknan fi ghairihi. Dan kemarin kita juga sudah sebutkan bahwasanya definisi dari kalimat adalah qaulun mufradun. Qaulun mufradun. Jadi kalau misalkan kita buat kalimat itu ada di sini. Jadi qaulun mufradun itu adalah kalimat. Nah, si kalimat atau qaulun mufradun ini dia punya 2 contoh seperti itu. Atau punya 2 macam. Ada yang dia dalla ala maknan fi nafsihi, yang dirinya sendiri itu menunjukkan makna, dalla ala maknan fi nafsihi,
artinya dirinya itu menunjukkan makna, ada yang dalla ala maknan fi ghairihi, yang dia itu menunjukkan makna tapi dengan selainnya. Oke. Yang pertama menunjukkan makna pada dirinya sendiri, yang kedua menunjukkan makna pada diri orang lain atau dia butuh orang lain untuk bisa dimengerti, seperti itu. Nah, kalimatun atau qaulun mufradun yang dalla ala maknan fi ghairihi itu merupakan definisi dari harfun. Nah, ini sudah disebutin. Jadi, harfun adalah madalla ala maknan fi ghairihi. Atau bisa kita simpulkan atau bisa kita definisikan juga kalimatun. Dia adalah sebuah kalimat yang tadullu ala maknan fi ghairihi. Dia adalah sebuah kalimat yang dia itu menunjukkan makna pada selainnya. Itu definisi dari harfun. Adapun kalimat, itu maksudnya adalah qaulun mufradun, yang dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri, itu ada dua macam. Ada yang muqtarinun bizaman, ada yang ghairu muqtarinin bizaman. Satu menunjukkan ada keterikatan dengan zaman, yang satu lagi tidak ada keterikatan dengan zaman. Qaulun mufradun, yang dia itu menunjukkan makna dan dia punya keterikatan dengan zaman, maka disebut sebagai namanya fi'lun. Adapun yang qaulun mufradun yang menunjukkan makna tapi dia tidak menunjukkan, tapi tidak punya keterikatan dengan zaman, maka disebut sebagai namanya ismun. Nah, ini khulasoh kemarin dari apa yang saya ringkas di tulisan yang kemarin di-share. Seperti itu. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalimat itu terdiri dari harf, ismun, fi'lun, dan harfun. Kalimat terdiri dari ismun, fi'lun, dan harfun. Dan kalau misalkan ditanya, tadi kita sudah mendefinisikan harfun, apa itu ismun? Ismun adalah kalimatun. Boleh ditambahin kalimatun, boleh madalla ala ma'nan fi nafsihi, ghairu muqtarin bizaman, atau boleh juga kita definisikan sebagai kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bizaman. Definisi dari fi'il adalah kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsihi muqtarinun bizaman. Berarti kalau misalkan kita tambahin kalimatun di depannya, maka dalla itu menjadi kalimat diganti ataupun ditambahin huruf ta. Jadi kalimatun tadullu kalau misalkan kita menggunakan kata kalimat. Tapi kalau kita menggunakan definisi isim, fi'il, dan huruf tanpa menggunakan kalimat, maka kita tambahin huruf ma. Jadi madalla ala maknan fi nafsihi, madalla ala maknan fi ghairihi. Gitu ya. Oke. Sekali lagi, kalau misalkan kita mendefinisikan isim, fi'il, dan huruf menggunakan kata kalimatun, maka si dalla itu harus tambahin ta. Jadi tadullu, seperti itu. Tapi kalau kita mendefinisikan isim, fi'il, dan huruf tanpa menggunakan kalimatun ini, maka kita tambahin huruf ma. Jadi madalla ala maknan fi nafsihi, madalla ala maknan fi ghairihi. Seperti itu. Ini merupakan pembagian dari kalimat. Lalu kita kemarin sudah sebutin, Ustadz, kalau misalnya isim, fi'il, dan huruf itu adalah kalimatun, lalu kenapa kok Ibnu Ajurum bilang bahwasanya aqsamul kalam itu adalah ismun, fi'lun, dan harfun? Seperti itu. Sudah kita jawab kemarin bahwasanya Ibnu Ajurum bilang seperti itu atau bilang bahwasanya kalam itu terdiri dari ismun, fi'lun, dan harfun, itu min jihati tarkibihi, dari segi pembentuknya. Dari segi pembentuknya.
Artinya si kalam itu bisa dibentuk dari ismun wa fi'lun, bisa dari fi'lun wa ismun, bisa dari ismun wa harfun, bisa dari ismun fi'lun wa harfun. Jadi nggak mesti ada ketiga-tiganya. Cukup 2 di antara 3, atau mungkin nanti bahkan ada 1 saja, fi'lun saja misalnya, ada dalam sebuah kalimat, maka dia bisa disebut sebagai namanya kalam. Fi'lun saja itu bisa disebut sebagai namanya kalam. Saya ulangi lagi bahwasanya aqsamul kalam, pembagian kalam yang dibilang Ibnu Ajurum itu min haitsu tarkibuhu, dari segi tarkibnya. Min haitsu tarkibuhu, dari segi pembentuknya. Seperti itu. Adapun kalau misalkan kita jabarkan lagi, ismun, fi'lun, dan harfun itu bagian dari si kalimat. Berikutnya, yang pertama kali disebutin Ibnu Ajurum dalam kitabnya adalah alamat dari ketiga hal tersebut, yaitu alamat ismun, alamat fi'lun, dan alamat harfun, yang harfun tersebut itu punya makna. Maka kita hari ini akan pertama kali akan membahas seputar alamat dari isim. Alamat dari isim yang disebutin Ibnu Ajurum itu ada 4. Ada khofdun, ada tanwinun, ada at-tanwin, ada duhulu, al-alifi walami, ada huruful khofdi. Seperti itu. Oke, satu-satu. Khofdun. Khofdun itu mungkin asing bagi teman-teman sebagian. Apa itu khofdun, Ustadz? Seperti itu. Jadi khofdun itu merupakan istilah lain dari kasroh, atau istilah nahwunya dari kasroh. Jadi kalau ada kata khofdun, itu ingatnya kasroh. Kalau ada khofdun, ingatnya adalah kasroh. Seperti itu. Oke. Adapun dari segi asal muasalnya, khofdun ini merupakan penyebutan kasroh dalam i'rab untuk ulama-ulama Kufah. Al-khofdu itu merupakan bentuk kasroh dalam sebuah i'rab yang disebut oleh ulama-ulama Kufah. Seperti itu. Atau khofdun itu merupakan penggunaannya digunakan oleh orang-orang Kufah. Emang kalau ada pertanyaan, emang Ustadz, emang ada selain orang-orang Kufah yang menggunakan istilah khofdun, yaitu maksudnya adalah kasroh dalam i'rab, selain ulama-ulama Kufah? Jawabannya adalah ada. Siapa Ustadz? Jawabannya adalah ulama-ulama Basroh. Jadi, ulama-ulama Basroh itu dalam menyebut khofdun, dia tidak menggunakan kata khofdun, tapi dia menggunakan istilah namanya jar. Istilah khofdun, ini ulama-ulama Kufah. Istilah Basroh, ini merupakan istilah jar, itu merupakan penyebutan yang digunakan, istilah yang digunakan oleh ulama-ulama Basroh. Jadi Kufah, ulama Kufiyin atau ulama-ulama Basriyin, Kufah dan Basroh ini merupakan 2 madrasah besar dalam ilmu nahwu. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ikut ilmu kamus bareng saya, mungkin sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai Kufah dan Basroh ini, seperti itu. Karena kedua madrasah ini merupakan madrasah besar dalam ilmu nahwu. Jadi nanti bakal teman-teman temui menurut ulama-ulama Kufah, menurut ulama-ulama Basroh, inilah yang ulama Kufah dan ulama Basroh itu merupakan lulusan dari madrasah dari kedua madrasah tersebut. Madrasah Kufah
sama madrasah si Basroh. Seperti itu. Oke, berarti dari khafdun ini kita sudah punya dua istilah. Istilah khafdun dan istilah jarun. Dan khafdun sendiri itu adalah kasroh. Artinya ketika ada kalimat yang dia itu ada kasroh pada huruf akhirnya, maka bisa kita hukumi dia sebagai isim. Jika ada huruf atau ada harokat kasroh dalam sebuah kalimat, maka kita hukumi dia sebagai namanya isim. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat ismun lafzul jalalah Allah Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, ini semua merupakan isim. Kok bisa tahu, Ustadz? Karena sudah ada tandanya. Tandanya itu apa? Tandanya adalah si kasroh ini. Kasroh, 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 dan kasroh. Maka ismun adalah isim, lafzul jalalah adalah isim, Ar-Rahman adalah isim, Ar-Rahim adalah isim. Seperti itu. Oke. Sekali lagi saya ingetin, setiap kalimat yang ada kasrohnya, maka dia disebut sebagai namanya isim. Oke. Ini satu tanda yang pertama. Berikutnya, tanda yang kedua ada namanya tanwin. Tanda yang kedua ada namanya tanwin. Nah, tanwin ini kalau misalkan kita belajar tajwid ataupun kita udah kenal lah ya, ada namanya fathatain, ada kasrohtain, ada domahtain, seperti itu. Nah, ada fathatain, ada kasrohtain, ada domahtain. Nah, ini merupakan apa namanya tanwin. Berarti kalau misalnya ada kalimat Muhammadun, Muhammadin, terus Muhammadan. Nah, maka dia itu disebut sebagai namanya isim. Masjidun, masjidin, masjidan. Nah, ini semua disebut sebagai namanya isim. Seperti itu. Oke. Dan untuk fathatain, kalau diperhatikan, Muhammadan, masjidan, itu harus ada ketambahan alif. Harus ada ketambahan alif. Untuk membedakan supaya orang-orang itu nggak iltibas, nggak samar antara Muhammadun sama Muhammadan. Karena kalau misalkan kita hapus nih, kita hapus deh misalnya huruf tanwinnya sini sama di sini, misalnya kita hapus juga, kan kita nggak tahu ini dibacanya Muhammadun atau Muhammadan. Aduh, makanya dalam kalimat Muhammadan itu harus ada tambahan alif untuk membedakan dengan si antara domahtain sama fathatain. Seperti itu. Jadi tahu ya fungsinya alif dalam kalimat Muhammadan itu untuk membedakan antara fathatain sama domahtain. Nah, ini ngomongin masalah si tanwin. Oke, sampai 2 ini. Ada pertanyaan atau belum? Silakan kalau yang mau tanya. Ada nggak yang mau tanya? Sampai di pembahasan. Mau bertanya, lalu kalau untuk membedakan yang domah tanwin sama kasroh tanwin gimana? Kasroh tain sama domatain gitu? Iya.
Nah, nanti kalau untuk yang kasrotain itu dia nanti ada bantuan lagi di huruf sebelumnya atau di kalimat sebelumnya. Nanti ada tambahan lagi. Ada tambahan bantuan lagi untuk mengidentifikasi kapan itu kasrotain, kapan itu domahtain. Nanti di pembahasan nomor 4 ini seperti itu. Oh iya iya. Baik, Oke. Ustaz. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang lainnya? Oke, nggak ada. Berikutnya, alamat yang ketiga, alamat yang ketiga itu dia kemasukan alif dan lam. Alif dan lam. Oke deh, contohnya nih kalimat Ar-Rahman. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalimat Ar-Rahman. Nah, kalimat Ar-Rahman ini sama Ar-Rahim ini dia ketambahan alif lam. Ketambahan alif lam atau dalam bahasa kitabnya dukhul alif wal lam itu adalah kemasukan alif dan lam. Kemasukan alif dan lam. Seperti itu. Kalau ada kalimat yang dia itu kemasukan alif dan lam, maka dipastikan bahwasannya dia itu adalah isim. Dipastikan bahwasannya dia itu adalah isim. Karena dia kemasukan alif dan lam. Seperti itu. Oke. Alif lam ini nanti dia punya nama. Kurang lebih nanti akan teman-teman temuin ada 3 nama. Tapi khusus untuk dalam pembahasan kita ini alif lam disebut sebagai namanya al-ta'rif namanya. Namanya al-ta'rif. Untuk mengidentifikasikan. Nah, semisal gini deh, kalau misalkan bingung apa namanya maksud dari ta'rif itu seperti apa? Misalnya ada kalimat rojulun misalnya. Kalimat rojulun, kalimat seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki. Tentu kalau kita dengar kalimat seorang laki-laki, maka ya banyak pasti kan. Bisa orangnya itu tinggi, bisa orangnya itu pendek, bisa itu orangnya itu orang Indonesia, orang Mesir, orang dan lain sebagainya. Karena kita bilang seorang laki-laki. Nah, kalau kita pengen merujuk kepada satu orang saja dari sekian banyaknya orang, maka kita membutuhkan kalimat al. Ditambahin jadi ar-rajulu. Ar-rajulu. Kalimat ar-rajulu. Laki-laki itu. Nah, jadi yang tadinya artinya adalah seorang laki-laki berubah bahasa Indonesianya ataupun pengertiannya menjadi laki-laki itu. Karena ketambahan alif lam. Ketambahan alif lam. Laki-laki itu masjidun, sebuah masjid. Tapi kalau misalkan kita bilang al-masjidu, masjid itu. Misalnya lagi kitabun, misalnya. Berarti kalau sebuah buku, maka kalau misalkan kita tambahin al, jadi al-kitabu, artinya adalah buku itu. Oke. Terus, Ustadz, kalau ada pertanyaan mungkin, kenapa kok yang di sana rojulun, yang kedua itu pakai ar-rojulu? Kenapa kok nggak ar-rojulun, Ustadz? Jadi gini, jadi dalam kalimat Arabiah itu, alif lam itu nggak mungkin berkumpul dengan tanwin. Alif lam
nggak mungkin berkumpul dengan tanwin. Artinya adalah sebentar. Oke. Artinya adalah si alif lam sama tanwin itu nggak mungkin bersatu dalam sebuah kalimat. Jadi nanti nggak boleh kita bilang ar-rajulun. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh kita bilang ar-rajulu. Pilihannya hanya ada dua. Kita pilih rojulun atau kita pilih ar-rajulu. Nah, kita pilih rojulun atau kita pilih ar-rajulu. Seperti itu. Oke. Kalau mungkin diibaratin itu apa namanya, tanwin sama al itu kayak ini, ada sebuah ina, ini al-ina. Al-ina itu wadah, gitu kan. Ini isinya itu minyak, zait. Ini itu isinya tuh ma. Nah, si ina ini dia cuma punya satu pilihan. Ima diisi dengan zait, dengan minyak, ima diisi dengan air. Karena satu ina itu nggak mungkin, antara air sama minyak itu nggak mungkin bersatu. Seperti itu. Dan kita juga karena cuma punya satu pilihan, kita cuma bisa pilih zait atau pilih ma, maka kita harus pilih salah satunya. Ima kita pilih minyak, ima kita pilih ma. Seperti itu. Oke? Jadi kalau kita baca al-inaun, ima kita bacanya inaun atau al-inau. Seperti itu. Jadi dia tuh saling bertentangan. Gitu. Ibaratnya air sama minyak itu nggak mungkin bersatu dia. Seperti itu. Oke? Sampai sini. Jangan sampai ada yang salah nanti bilang ar-rajulun. Jangan sampai salah begitu. Ima kita pilih ar-rajulu, ima kita pilih rajulun. Nah, ini bahasanya dari al. Al yang dimana disebut sebagai namanya al-ta'rif. Seperti itu. Al namanya al-ta'rif. Berikutnya, yang ini mungkin yang tadi ditanya sama Mbak Nia. Ini merupakan satu tanda yang nanti akan menentukan bahwasannya si Muhammadun itu dibaca Muhammad, si Muhammad itu dibaca Muhammadun atau Muhammadin. Ini yang menjadi petanda. Jadi si Muhammad itu tadi, ini saya hapus ya, si namanya ini. Oke. Si Muhammadun itu, Muhammad tadi itu Muhammad. Nah, kapan dibaca Muhammadun, kapan dibaca Muhammadin? Yang paling gampangnya adalah dia itu dibaca Muhammadin kalau ketemu namanya huruful khafdi atau huruful jar. Oke. Dia dibaca Muhammadin kalau sebelumnya itu ada huruf jar. Semisal huruf jar itu apa? Sudah dikasih tahu sama Ibnu Ajurum dalam kitabnya, awal huruful khafdi wa hiya min. Nah, kalau di sini ada huruf min, maka si Muhammad itu nggak dibaca Muhammadun, tapi dibacanya Muhammadin. Dibacanya Muhammadin. Kalau ada namanya huruful khafdi. Seperti itu. Oke. Misalnya lagi, kalau ada huruf apa lagi Ustadz dia dibaca Muhammadin. Kalau ada kata-kata amama misalnya. Amama. Keterangan tempat. Nah, ini keterangan tempat. Keterangan tempat. Dalam bahasa Arabnya ini disebut sebagai namanya zorfu makan. Nah, kalau ada keterangan tempat, si Muhammad ini menjadi Muhammadin juga. Jadi selain huruful khafdi,
ada keterangan tempat juga atau ada zorfun makanun, itu juga dibacanya Muhammadin juga. Seperti itu. Oke? Nah, ini semua merupakan alamat dari si isim. Alamat dari isim adalah al-khafdu, at-tanwinu, al-alifu walam, atau dukhulul alifi walam, sama huruful khafdi. Seperti itu. Tafadhol, silakan kalau ada yang mau tanyain terkait tentang alamatul ismi. Silakan kalau dari yang lainnya ada yang mau tanyain. Gimana Mbak Nia? Bertanya sampai sini? Ya, belum ada pertanyaan, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Oke, gimana? Ada yang mau tanya tadi, Mbak Yuni atau gimana? Iya, mau tanya Ustadz. Kenapa Ibnu Ajurum di kitab ini nggak memasukkan juga tanda isim itu musnad? Tanda isim itu musnad karena ini masih pada level mubtadi, makanya dia nggak memasukkan itu ke dalam alamat si isim karena masih mubtadi. Jadi beliau itu memilih yang sekiranya bisa diidentifikasi oleh orang-orang yang baru belajar. Seperti itu. Jadi beliau memilih ibarat, beliau memilih sebuah pengungkapan, itu yang kira-kira apa ya, yang paling banget bisa diidentifikasi oleh anak-anak kecil ataupun orang-orang yang baru belajar itu apa ya kira-kira ya, yang kelihatan. Nah, ada khafdun, ada tanwin, ada alif lam, sama khafdi inilah. Yang keempat hal inilah yang paling bisa diidentifikasikan dengan mudah bahwasanya dia itu adalah isim dan bukan musnad. Karena kalau udah musnad itu kan ngomongin sesuatu hal yang agak sulit gitu disebutin atau agak sulit untuk dijelaskan kepada orang-orang yang baru belajar, makanya nggak dimasukkanlah dia ke dalam alamatul ismi. Seperti itu. Munada juga pun sama. Walaupun dia itu menjadi alamatul ismi, tapi nggak disebutin kan? Karena Ibnu Ajurum itu hanya memilih yang sekiranya itu mudah diidentifikasi. Seperti itu. Itu sih yang pernah saya dapetin dari para guru-guru terkait mengapa kok alamat-alamat yang tadi yang sebutin munada sama musnad yang tadi Mbak Yuni sebutin itu nggak dimasukkan karena ini kitab ini ditujukan untuk para mubtadi, orang-orang yang baru belajar, makanya beliau nggak masukkan itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang lainnya kalau ada pertanyaan atau Mbak Yuni punya tanggapan? Tadi kan yang di alamatul isim nomor 4 itu kan huruful khafdi. Iya. Nah, itu kenapa yang dzaruf makan itu penjelasannya masuk ke poin 4 Ustaz? Soalnya kan kalau misalnya tahunya itu kan isim dzaruf kan, berarti bukan huruful khafdi gitu. Ya. Enggak, tadi ya, syukron sudah diingatkan. Tadi saya sebenarnya pengen nunjukin ke Mbak Nia bahwasanya nggak cuman huruf min aja loh yang dia itu menjadikan si Muhammadun itu dibaca Muhammadin, tapi ada faktor yang lain juga, ada si amamah gitu. Tadi saya pengen nunjukin itu ke Mbak Nia. Tadi kan Mbak Nia nanya, kapan dibaca Muhammadun, kapan dibaca Muhammadin Ustadz? Terus saya bilang, nanti ya di bahasa nomor 4 di pembahasan huruful khafdi. Terus saya kasih tahu lagi, nggak cuman ini doang loh yang menunjukkan nanti si Muhammadun itu dibaca Muhammadin, yaitu ketika ada keterangan tempat. Nah, jadi ini sebatas istitrot aja, tambahan aja, gitu, tambahan saja. Oke, syukron sudah diingatkan. Ini sekedar tambahan. Jadi nggak masuk ke dalam bagian huruful khafdi, gitu. Karena apa? Karena tadi saya ingin menunjukkan kepada Mbak Nia bahwasanya selain huruful khafdi yang menunjukkan ataupun yang Muhammadun itu dibaca kasrah itu ketika nanti ada keterangan tempat, ada petunjuk keterangan tempat.
Seperti itu Mbak Afifah atau Mbak Nabila. Gimana? Ya, Tahu? jazakumullah khair, Ustaz. Ya, Pak Yakum. Oke, yuk yang lainnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yuk kita mulai lanjut. Berikutnya, ada alamatul fi'li. Seperti itu. Ada alamatul fi'li. Tanda-tanda dari fi'il. Nah, tanda dari fi'il juga itu ada 4 juga tuh dia. Ada namanya qad, ada namanya sin, ada namanya saufa, ada namanya ta'u ta'nis. Nah, satu-satu. Kita sering dengar kan, qad qamatis shalah, itu kan iqamat. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Nah, kemasukannya si qad ini keberadaan si qad ini menjadi tanda bahwasannya kalimat setelahnya itu dia itu adalah fi'il. Qad menjadi tanda bahwasannya kalimat setelahnya adalah fi'il. Oke? Terus apalagi misalnya qad aflahal mu'minun. Itu dia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman atau sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Oke? Sungguh. Jadi aflaha di sini maksudnya adalah orang-orang ataupun aflaha di sini apa? Aflaha di sini adalah petunjuk kode itu merupakan petunjuk bahwasanya si aflaha itu adalah fiil. Oke? Bahwasanya adanya kode ini menjadi tanda bahwasanya aflaha itu adalah fiil. Oke? Misalnya lagi apalagi ya? Kode ya'lamun nas misalnya. Kode misalnya lagi adalah kode ya'lamun nas misalnya. Nah, si kode ini menjadi tanda bahwasanya ya'lamu itu adalah fi'il. Nah, gitu. Ya'lamu adalah fi'il. Oke. Lagi-lagi, kod menjadi tanda bahwasannya kalimat setelahnya adalah si fi'il. Kalau boleh sedikit ya ngasih sedikit tafsir ya. Sedikit ngasih menyingkap sedikit aja kalimat dalam Al-Qur'an bahwasanya al di sini ini disebut sebagai namanya al-ta'rif. Nah, al di sini itu bermakna istighraqiyah. Artinya semua orang yang beriman, semua istighraq itu artinya seluruh orang yang beriman itu menjadi orang yang aflah. Seperti itu. Seluruh orang yang beriman, seluruh orang yang di hatinya ada keimanan, sudah Allah jamin pasti dia menjadi orang yang muflihun. Seperti itu. Kenapa kok begitu? Karena ada al di situ. Yang mana al di situ nanti kan tadi saya sudah mention di awal, di anti al itu udah banyak, ada 3. Tapi di sini saya sudah ngasih tahu lagi bahwa saya selain al-ta'rif dan namanya al-istighraqiyah. Seperti itu, al-istighraqiyah artinya itu seluruh kaum mukminin, seluruhnya itu pasti menjadi orang-orang yang muflih. Seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya ada iman di dalam hatinya. Gitu dia. Itu sedikit saja terkait ini, terkait ayat tentang qad aflahal mu'minun. Oke, jadi adanya qad
itu menjadi tanda bahwasanya kalimat setelahnya adalah fi'il. Ada lagi, misalnya huruf sin, sin, sin. Sin ini saya hapus ya, saya hapus. Sin misalnya dalam Quran surat At-Takatsur itu saufa ta'lamun, kalla saya lamun. Nah, summa kalla saya lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yakin la tarawunnal jahim. Nah, sin di sini, sin di sini nih, sin ini nih. Ini. Ini menjadi tanda bahwasannya kalimat setelahnya adalah fi'il. Gitu. Sin menjadi tanda bahwasannya kalimat setelahnya adalah fi'il. Seperti itu. Kala saya lamun. Saya lamun. Jadi ya lamunnya di situ merupakan tanda dari dia itu fi'il. Terus apa lagi? Selain sin ini ada saufa juga pun sama. Saufa. Nah, saufa ini saufa ta'lamun. Nah, saufa ini juga, saufa ini. Saufa ini menjadi tanda bahwasannya huruf atau kalimat setelahnya adalah fi'il. Seperti itu. Kalimat setelahnya adalah fi'il. Ini semua, kedua hal ini, bukan ini semuanya, kedua hal ini dinamakan hurufu tanfis. Nah, namanya huruf tanfis. Tanfis itu apa Ustadz? Tanfis itu maknanya adalah istiqbal. Maknanya adalah yang akan datang. Berarti kalau ada ketambahan, ada fi'il nih, ada ketambahan sin sama saufa, berarti fi'il itu akan terjadi di masa yang akan datang. Fi'il itu, tanfis maksudnya adalah istiqbal, artinya adalah fi'il tersebut itu akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Fi'il tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Bedanya sin itu kalau misalkan kita ada jangka waktu ya, sin itu ibarat sebulan atau 2 bulan berikutnya baru terjadi. Tapi kalau saufa itu sampai hari kiamat nanti baru terjadi. Kurang lebihnya gitu. Jadi sin itu kalau misalkan kita buat kita kerucutkan dengan waktu yang ada di kita, itu ibaratnya sebulan atau 2 bulan atau seminggu atau juga sehari berikutnya akan kita kerjakan atau akan dikerjakan, itu kita bisa menggunakan kata sin. Tapi kalau misalkan kita tuh menggunakan kata saufa, itu berarti saufa itu fi'il itu akan terjadi di waktu yang nggak akan kita tahu gitu loh. Atau di waktu nanti hari kiamat nanti. Nah, saufa itu. Artinya itu waktunya itu panjang bener, ataupun selang waktunya itu, atau fatrah waktunya itu waktunya itu panjang. Seperti tapi kalau sin itu waktunya itu agak kecil ataupun pendek seperti itu. Ini bedanya antara sin sama saufa, yang dimana keduanya itu dinamakan hurufu tanfis seperti itu. Oke. Berikutnya, yang keempat, ada namanya tak taknis. Tak taknis. Lalu kita sudah kenalan kan, sedang namanya tak marbutoh. Ada namanya tak wahdah. Nah, tak ada namanya apa kemarin? Ada namanya tak wahdah. Ada namanya tak marbutoh. Nah, sekarang
ada namanya itu taknis. Nah, taknis. Oke, ada namanya taknis. Ada tak wahdah kemarin di ismu jinsi jam'i marbutoh itu gunanya untuk membedakan antara laki-laki sama perempuan marbutoh. Nah, yang ketiga ini namanya taknis. Hampir mirip seperti marbutoh, yaitu bahwasanya menunjukkan makna perempuan, tapi taknis yang dimaksud di sini ini merupakan tanda bahwasanya fiil tersebut itu akan dikerjakan oleh perempuan atau yang disifati perempuan. Oke. Adanya taknis itu artinya kata annatha yu'annithu. Annatha itu artinya adalah didur rojul, artinya kebalikannya dari laki-laki. Didur rojul, didur zakar, kebalikannya dari laki-laki, dari kata annatha yu'annithu, seperti itu. Artinya taknis itu adalah perempuan, gitulah gampangnya lah. Atau yang memiliki sifat keperempuanan, atau yang disifati perempuan, seperti itu. Nah, adanya taknis ini menjadi dua tanda. Tanda pertama bahwasannya yang kemasukan taknis itu adalah fiil. Tanda keduanya bahwasanya fiil tersebut akan dikerjakan oleh perempuan atau yang disifati perempuan menurut muamalahnya orang-orang Arab. Contohnya adalah qad qamatis shalah ini. Kita hapus dulu yang ini bawahnya. Oke. Nah, ini yang ada di sini. Oh ya, sebelumnya saya sakinah di sini artinya adalah sukun. Nah, sakinah adalah sukun. Taknis perempuan, sakinah adalah sukun ya. Taknis perempuan, sakinah adalah sukun. Oke. Nah, ini tak yang ada pada kalimat qomat, ini merupakan taknis. Ini menjadi tanda bahwasanya si koma ini merupakan fiil. Karena dia kemasukan atau ada taknisnya. Ada taknisnya. Makanya dinamakan qad qamat, seperti itu. Dan ini seperti yang saya bilang, bahwasanya fiil tersebut tuh nanti akan dikerjakan ataupun akan dilaksanakan ataupun akan dikenakan kepada yang disifati perempuan, ataupun pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh perempuan atau yang disifati oleh perempuan. Nah, di sini kalimat sholah ini merupakan kalimat yang disifati perempuan. Kenapa Ustadz? Karena ada tak marbutoh di sininya. Makanya qad qamat as-sholatu. Si sholatu inilah yang nanti akan menegakkan qomat tersebut. Atau kalau dalam bahasa kitab itu gini sih. Yang mengerjakan, jadi fa'il ataupun subjek itu adalah yang dia itu berdiri mengerjakan amal tersebut atau yang dia itu punya hubungan dengan fiil tersebut. Jadi bisa jadi nih fiil itu dikerjakan oleh orang, bisa jadi fiil tersebut itu dikerjakan oleh benda ataupun oleh isim. Fiil itu bisa dikerjakan fiil itu bisa dikerjakan oleh orang atau fiil itu bisa dikerjakan oleh benda. Dan nanti ini kapan dikerjakan oleh orang, kapan dikerjakan oleh benda, dan apa definisinya dari fa'il, nanti itu akan kita bahas pada bahasannya, yaitu bab tentang fa'il. Untuk sementara ini,
kita pahami dulu bahwasanya as-sholah di sini adalah sholat di sini adalah isim yang dia itu punya hubungan dengan fiil qomat atau punya hubungan dengan fiil qomah. Dan adanya tak taknis itu menjadi tanda bahwasannya fiil tersebut itu dikerjakan oleh perempuan atau yang disifati oleh perempuan. Seperti itu. Makna dikerjakan di sini maknanya adalah subjek ya. Maknanya adalah subjek. Dan subjek berarti nanti bisa benda, bisa juga bisa orang. Seperti itu. Oke. Oke. Itu merupakan tanda-tanda dari fiil. Tafadhol, silakan kalau ada yang mau tanyain. Ada nggak yang mau tanyain? Silakan kalau dia mau tanyain. Ada Mbak Nia, terus Mbak Ajiza, terus Mbak Nabila, terus Mbak Fia, Mbak Sabita, Mbak Faradibah, Ratu Faradibah, terus Mbak Radua. Silakan kalau ada yang mau tanyain. Tafadhol. Ustadz mau bertanya lagi. Ya, silakan. Afwan kalau pernah dijelaskan tapi saya belum paham. Bedanya tak wahdah dengan tak ta'nis itu bagaimana? Wujudnya kah atau apanya? Maknanya. Kalau bentuknya sama. Bentuknya sama. Nah itu bentuknya bedanya gimana? Tak wahdah sama tak marbutoh bentuknya sama ya. Bukan tak tanis, afwan. Tak wahdah sama tak marbutoh bentuknya sama. Oh iya. Tak wahdah sama tak marbutoh itu bentuknya sama. Oke? Jadi gini. Mungkin ada iltibas ya. Ada iltibas ya. Gini. Tak itu yang kita kenal ada tak gini ya. Ada tak begini. Nah. Tak begini, umumnya orang menamakan namanya maftuhah. Tak yang dia itu terbuka. Maftuhah. Sedangkan ini namanya marbutoh. Marbutoh. Artinya dia itu punya robet, punya ikatan. Nah, makanya tak marbutoh sebenarnya itu lambangnya itu begini, marbutoh. Oke. Maftuhah itu begini, maftuhah itu terbuka, marbutoh itu terikat. Oke. Dari segi bentuknya, namanya dia itu ada namanya maftuhah, ada namanya marbutoh. Oke, sampai sini paham. Oke. Dari segi harokatnya, tak itu nanti ada yang dia itu sukun, ada yang dia itu fathah, kasroh, domah. Ini tak sukun ini namanya taknis. Sedangkan yang ada harokatnya, baik itu harokat fathah, kasroh, domah, itu namanya tak mutaharrikah. Oke. Berikutnya, astagfirullahaladzim, bukan tak tanis, tak sakinah. Ya, salah. Tak sakinah, afwan, tak sakinah. Tak sakinah. Tak sakinah. Ini dari segi harokat. Jadi dari segi harokat, ada tak itu yang dinamakan sakinah, ada yang dinamakan mutaharrikah. Berikutnya, mungkin ini bisa kita bilang dari segi dari segi maknanya. Itu si tak itu baik yang marbutoh ataupun yang maftuhah, itu ada yang namanya taknis. Ada yang namanya dia itu wahdah. Nah, taknis itu punya makna bahwasanya pekerjaan tersebut itu adalah akan dikerjakan
atau dikerjakan oleh perempuan atau disifati perempuan, sedangkan tak wahdah ini tujuannya untuk membedakan antara jamak dengan mufradnya, bentuk plural sama bentuk tunggalnya. Semisal bakor, bakorun, sapi. Sedangkan kalau misalkan kita tambahin tak marbutoh, bakoroh. Bakoroh di sini, ini adalah taknya itu bukan tak marbutoh dan juga bukan tak mutaharikah. Tapi dia disebut sebagai namanya tak wahdah. Berarti kalau ini sapinya itu banyak atau jenis sapi yang banyak, kalau di sini bisa disebut sebagai bakorotun, itu artinya satu sapi. Seperti itu. Nah, ini dari segi maknanya. Kapan Ustadz itu bermakna perempuan, kapan itu bermakna wahdah? Itu nanti dilihat dari konteks kalimatnya. Dia lagi ngomongin apa? Kalau dia lagi ngomongin tak wahdah, oh berarti dia itu tak wahdah. Kalau dia lagi ngomongin tak marbutoh, dia itu tak marbutoh. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita melihat dari pembahasan tentang ismul jinsil jam'i. Ini namanya ismu yang ini jinsi jam'i. Nah, ini bentuk jamaknya bakoroh, bentuk tunggalnya namanya bakorotun. Nah, dalam pembahasan ini nanti akan dikasih tahu beberapa isim-isim yang dia itu masuk ke dalam isim-isim apa saja yang dia itu masuk ke dalam bagian ismu jinsi jam'i. Selain bakorotun ada kalimat syajarotun. Syajar itu merupakan namanya ismu jinsil jam'i. Sedangkan syajarotun itu artinya itu satu pohon. Taknya di sini disebut sebagai namanya ta'ul wahdah. Seperti itu. Contohnya lagi adalah kalim. Kalim itu adalah ismul jinsil jam'i. Sedangkan kalimat adalah kalimat taknya di sini adalah ta'ul wahdah. Artinya itu satu kalimat. Seperti itu. Kalim bentuk pluralnya, kalimat bentuk tunggalnya. Syajarun bentuk pluralnya, sedangkan syajaratun adalah bentuk tunggalnya. Bakorun adalah bentuk pluralnya atau jamaknya, bakorotun adalah bentuk tunggalnya. Seperti itu. Dilihat dari mana Ustadz? Dilihat dari siak kalamnya, dari konteks penyebutannya atau konteks kalimatnya. Kedua, kita bisa meneliti apakah bakorotun, syajaratun itu taknya di situ adalah tak marbutoh tak wahdah dari melihat pembahasan pada pembahasan ismu jinsi jam'i. Seperti itu. Itu dua cara kita mengetahui tak tersebut adalah tak marbutoh ataupun ta'ul wahdah. Seperti itu, Mbak Nia. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, silakan kalau ada yang lain. Semoga bisa dipahami tak jinsul jam'i sama wahdah. Kalau nanti belum bisa dipahami, nanti coba tanyakan lagi ke grup. Semoga teman-teman yang paham bisa membantu saya untuk menjelasin. Seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi terkait tentang alamatul fi'li. Ustaz mau nanya. Yang tadi tentang ta'lil wahdah, itu kalau misalnya tak marbutoh yang diisi marroh itu termasuk tak wahdah atau bukan? Isi marroh. Saya belum tahu. Sejauh ini yang saya tahu yaitu namanya isim marroh ya, dia punya bentuk seperti itu. Gitu. Dia punya wazan khusus, yaitulah dia namanya isim marroh. Tapi saya belum bisa menjawab apakah dia itu tak wahdah atau bukan, saya belum bisa menjawab. Oke, saya belum tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yuk, yang lainnya ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Yang terakhir. Ini agak pelik, tapi semoga bisa dipahami.
Meskipun dia itu apa namanya, ini agak ada sedikit penjelasannya. Oke, difokus, fokus. Ini agak penting. Oke. Ibnu Ajurum bilang alamatul harfi adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Alamat dari harfun adalah yang dia itu alamat yang tidak masuk kepadanya alamat isim dan alamat fi'il. Alamat dari harfun adalah gampangnya bukan alamat fi'il, bukan alamat dari isim. Jadi kalau ada apa namanya harfun itu bisa kita bilang bahwasanya alamatnya adalah adamiyah. Alamatnya adalah ketiadaan. Oke? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa-apa yang nggak bisa masuk kepadanya alamat isim, dalil itu adalah alamat isim atau alamat fi'il. Pertanyaannya, berarti harfun itu berarti nggak ada alamat dong Ustadz? Jawabannya adalah nama alamatnya adalah alamat ketiadaan. Loh, kok ketiadaan Ustadz? Sedangkan harfun itu wujudnya ada. Gitu. Mungkin pertanyaannya gitu. Kalau alamatnya ketiadaan, adapun harfun kan wujudnya ada Ustadz. Jadi yang ketiadaan maksud di sini adalah begini. Kalimat itu kan terdiri dari harfun, ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Nah, ismun punya tanda, fi'lun punya tanda, harfun punya tanda. Oke? Yang dimaksud dengan ketiadaan di sini adalah adamiyah itu ketiadaan itu adalah dalam konteks kalimat. Dalam konteks kalimat. Artinya sesuatu itu yang kalau bukan yang dia itu apa namanya? Bukan alamat isim, bukan alamat fiil, pasti dia harfun. Dalam konteks kalimat. Ingat sekali lagi, dalam konteks kalimat yang tidak menunjukkan alamat isim, yang tidak menunjukkan alamat fiil, pasti dia harfun. Ini disebut sebagai namanya ketiadaan. Alamatnya adalah ketiadaan. Dalam konteks kalimat. Kenapa kok Ustadz kita harus bilang bahwasanya dalam konteks kalimat? Karena kalau misal kita nggak batasi dalam konteks kalimat, maka nanti pintu ataupun pena ini akan menjadi harfun. Karena dia itu nggak menunjukkan alamat isim, nggak ada alamat fiil, nggak ada alamat isim, nggak ada alamat fiil, maka dia harfun dong. Nah, seperti padahal dia bukan harfun, dia kolam seperti itu. Maka yang dimaksud dengan ketiadaan di sini adalah dalam konteks kalimat. Ya, oke, dalam konteks kalimat yang artinya adalah yang tidak menunjukkan alamat dari fiil, yang bukan juga menunjukkan alamat dari isim, maka dia pasti harfun. Nah, adamiyah di sini disebut sebagai namanya adam muqayyad. Artinya hanya terbatas kepada pembahasan kalimat saja. Sedangkan tadi yang dimaksud dengan ketiadaan, kalau misalnya tadi dalam kita konteks yang lebih luas lagi, misalnya tadi ini kan si penanya kan nggak menunjukkan makna isim, nggak menunjukkan makna fiil, berarti dia harfun kon. Nah, ini ketiadaan dimaksud di sini maksudnya adalah ketiadaan yang mutlak. Oke, saya ulangi lagi. Alamat dari fiil adalah alamatnya yang mala yasluhu. Coba ini afwan Mbak Nur, saya mute dulu ya. Alamat dari fiil, alamat harfun adalah alamat yang tidak menunjukkan
yang tidak bisa masuk padanya itu alamat dari isim dan alamat fi'il. Artinya apa? Alamat dari harfun itu adalah ketiadaan atau adamiyah. Ketiadaannya ini dalam artian atau dalam konteks kalimat. Ketika suatu kalimat itu tidak menunjukkan alamat isim, suatu kalimat tidak menunjukkan makna fi'il, maka dia disebut sebagai namanya harfun. Nah, dalam konteks kalimat ini disebut sebagai namanya adam muqayyadun. Makanya dia hanya dikerucutkan pada kalimat saja. Tetapi kalau misalkan kita bilang bahwasanya kalau misalkan pena ini adalah enggak menunjukkan makna isim, enggak menunjukkan makna fi'il, berarti dia harfun dong. Nah, ini ketiadaan alamat isim sama alamat fi'il pada pena ini, pada pulpen ini disebut sebagai namanya ketiadaan yang mutlak. Seperti itu. Nah, yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum adalah adam yang muqayyadun. Yang dia hanya terbatas kepada kalimat saja. Seperti itu. Oke. Tafadol, silahkan kalau ada yang mau tanyain. Silakan kalau ada yang mau tanyain. Yuk, silakan kalau ada yang mau tanyain. Ada nggak yang nggak difahami dari alamat dari harfun ini? Seperti itu. Ada nggak? Atau saya tanyain satu-satu deh, coba dari Mbak siapa ya? Dari Mbak Afifah sama Nabilah. Dari awal sampai pembahasan kita, ada nggak yang nggak difahami? Oke, dari Mbak Yuni, ada nggak yang nggak difahami? Sejauh ini Pak. Oke, dari Mas Rois, ada nggak yang nggak difahami, Mas? Alhamdulillah belum ada, Ustaz. Oke, dari Mania, ada nggak yang belum dipahami? Ustadz, itu sejujurnya saya belum paham yang pembahasan terakhir itu contohnya bagaimana yang di dalam kalimat itu. Oke, contohnya gini. Baik. Contohnya begini misal. Misal kan tadi ada min ya, min. Min ini alamat dari mana, Mbak Nia? Min alamat dari siapa? Ajibu, Mbak. Dijawab, Mbak, coba. Mbak Nia. Min alamatnya dari siapa? Alamatnya siapa? Min. Oke deh, alamatnya dari isim. Terus kod alamatnya siapa? Alamatnya fiil. Harfun itu harfun tersebut itu tuh nggak ada ini, bukan ini alamatnya dari harfun. Gitu. Semisal contoh harfun ya, hal deh, hal ini harfun, hal ini dia itu nggak, sebelumnya itu nggak ada tanda min, jadi nggak boleh kita bilang min hal atau kode hal, itu nggak boleh, karena ini miliknya isim, ini miliknya si fi'lun, sedangkan harfun alamatnya adalah ketiadaan. Artinya dia nggak bisa menerima alamat isim, dia nggak menerima alamat fi'il. Artinya apa dong? Ya nggak ada kan dia. Nah, ini disebut sebagai namanya alamatnya adamiyah. Gitu. Ketiadaan. Oke, contohnya adalah hal. Contohnya adalah apa lagi? Misalnya fi. Nah, fi. Misalnya lam. Misalnya lam. Lam misalnya. Lam ini nanti nggak boleh dia menerima alamat isim, min. Nggak boleh menerima alamat fi'il, qad. Dia alamatnya adalah ketiadaan. Lam. Misalnya. Hal, lam, dan masih banyak lagi contoh dari harfun. Contoh dua ini aja.
Nah, jadi dia itu bukan ini menjadi tandanya dia, bukan ini menjadi tandanya si harfun. Tandanya adalah ketiadaan. Gitu. Gimana Mbak Nia? Saya difahami atau belum? Iya. Iya deh. Iya. Enggak, coba gini deh. Masih di harfun ya yang belum dipahami ya? Alamat dari harfun ini ya? Oke deh, saya tanya yang lain dulu. Apa Mbak Wahidah, ada pertanyaan nggak belum sampai sini? Belum, Ustaz. Oke, dari Mbak Aziza, ada pertanyaan belum sampai sini? Yang itu Ustaz, yang alamat ismun itu, yang keempat itu huruful khafdi itu maksudnya Ya. huruf jar. Ya, huruf jar. Terus sama yang terakhir itu Ustaz, yang ada mutlak. Itu saya masih belum paham. Oke, Thayyib. Yang lainnya coba dari Mbak Fainki Khumairah, coba ada pertanyaan sampai sini atau belum? Tidak ada Ustadz. Oke, Mbak Nabila atau Mbak Zahra ada pertanyaan belum sampai sini? Belum Ustaz. Insya Allah Oke. jelas Ustaz. Dari Mbak Iswah, Mbak Sabita, ada pertanyaan belum sampai sini? Insya Allah nggak ada Ustadz. Oke. Terus dari Mas Indra, ada tanya sampai sini Mas? Oke, dari Abu Nafis. Oh ya, Mas Wahyudi, ada pertanyaan belum sampai sini? Nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Baik, baik. Oke, sekarang lagi. Ini terakhir, 3 menit terakhir. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Oke. Alamat dari fi harfun adalah ketiadaan. Maksudnya ketiadaan adalah jadi isim punya alamat, fiil punya alamat. Harfun itu alamatnya adalah bukan alamat dari isim, bukan alamat dari fiil. Nama alamat dari harfun adalah ketiadaan atau adamiyah. Oke? Sekali lagi, isim itu punya alamat 4. Fi'lun punya alamat 4. Sedangkan harfun itu yang dia itu bukan alamat dari isim, bukan alamat dari fi'il, tapi dia itu alamatnya adalah ketiadaan. Yang dimaksud dengan ketiadaan di sini adalah dalam konteks kalimat saja. Artinya, jika ada harfun datang, dia nggak menunjukkan makna, dia nggak menunjukkan alamat dari ismun, nggak menunjukkan alamat dari fi'lun, dapat dipastikan bahwa dia adalah harfun. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan makna ismun dan dia tidak menunjukkan makna fi'lun, maka dia adalah harfun. Ini yang disebut sebagai namanya adam muqayyad. Seperti itu. Sedangkan adam mutlak artinya adalah jika ada sesuatu yang tidak menunjukkan alamat isim, yang tidak menunjukkan alamat dari fi'il, maka dia harfun. Ini namanya adam yang mutlak. Artinya itu keseluruh selain huruf atau selain kalimat konteks pembahasannya. Akan tetapi yang dimaksud dengan adamiyah di sini alamatnya adalah adamiyah, alamatnya adalah ketiadaan dalam konteks kalimat.
mungkin lebih audio lagi, mungkin sini. Semoga ini lebih membantu lagi. Oke. Saya punya 3 nama. Semoga ini terakhir bisa membantu. Ada Muhammad, ada Khalid, ada Amr. Muhammad akan disebut sebagai Muhammad kalau nggak ada Khalid, kalau nggak ada Amr. Dia maka disebut sebagai namanya Muhammad. Seperti itu. Karena kalau ada Khalid, ya berarti dia Khalid. Kalau ada Amr, namanya adalah Amr. Nah, tanda bahwasanya ada si Muhammad, itu kalau nggak ada Khalid, kalau nggak ada Amr. Maka dia disebut sebagai namanya Muhammad. Harfun juga pun gitu. Kalau nggak ada tanda ismun, kalau nggak ada tanda harfun, kalau nggak ada tanda-tanda fi'lun, maka dia adalah si harfun. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjut diskusi terkait tentang alamat harfun ini. Tapi semoga itu yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menggunakan takbir lain dan bisa menggunakan contoh yang lebih jelas lagi. Tolong bantu saya untuk menyampaikan kepada teman-teman seperti itu. Tapi ya cuma sejauh itu, itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait tentang alamat dari harfun ini. Seperti itu. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.